Salam, perkenalkan nama saya Christian Risi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas E semester 2. Di sini saya akan menjelaskan dua jurnal dengan judul yang berbeda. Yang pertama itu Karya Kristus sebagai Dasar Penginjilan di Dunia, penulis Kalis Stefanus. Penginjilan adalah memberitakan tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa manusia. Karena dosa-dosa manusia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dengan tujuan supaya setiap orang dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beroleh keselamatan. Keselamatan harus diterima secara pribadi, artinya respon yang diberikan bersifat pribadi terhadap berita Injil. Tantangan penginjilan adalah menghadapi fanatisme agama. Fanatisme agama memperlihatkan semangat yang tidak rasional yang bisa menggunakan kekuatan untuk memaksa orang untuk percaya dan berusaha menumpas yang tidak percaya. Fanatisme agama menciptakan penginjilan dibenci banyak orang dalam dunia dewasa. Ini sangat memusuhi usaha-usaha penginjilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang Kristen untuk memahami dasar yang menopang aktivitas penginjilan, yaitu Injil adalah berita dari Allah. Penginjilan pada intinya memiliki dua elemen, yaitu universalitas dan kekhususan. Universal karena semua manusia tanpa kecuali adalah pendosa. Yang tertulis pada Roma 3 ayat yang ke-23, dan perlu ditebus oleh kasih karunia Allah, Roma 6 ayat yang ke-23, dan bahwa Tuhan menghendaki keselamatan bagi semua suku, bangsa, kebudayaan ataupun kepercayaan, Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Timotius 2 ayat 4. Secara khusus keselamatan dari Allah datang melalui seorang pribadi khusus, yakni Yesus Kristus, inkarnasi Allah yang unik dan menanggung seluruh dosa dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-29, 1 Yohanes pasal 2 ayat kedua. Prinsip-prinsip penginjilan. Manusia tersesat akan binasa tanpa Kristus. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Penginjilan berkaitan erat dengan pengakuan iman Kristen bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau satu-satunya juru selamat bagi manusia berdosa. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka penginjilan menjadi hal yang mutlak dilakukan dan sangat diharapkan bagi mereka yang belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidupnya. Perintah atau mandat untuk memberitakan Injil tidak pernah menjadi sebuah amanat yang usang karena perkembangan zaman. Dalam hal ini, gereja atau orang-orang yang telah percaya Yesus Kristus yang diberikan mandat untuk memberitakan Injil kepada semua manusia tanpa kecuali pada segala tempat dan pada segala zaman. Nah, jurnal yang kedua dengan judul Pembelajaran Agama Kristen berbasis Student Center Learning di sekolah. Nah, pendidikan agama Kristen berbasis Student Center Learning di sekolah. Salah satu bentuk perubahan dalam pembelajaran PAK yang harus diterapkan di sekolah adalah perubahan dari Teacher Center Learning menjadi Student Center Learning atau disebut SCL. Pendekatan SCL dan pembelajaran PAK di sekolah akan memberdayakan peserta didik sebagai center atau pusat selama proses pembelajaran. Pembelajaran PAK dengan pendekatan SCL, peserta didik dilatih untuk membentuk konsep diri yang positif, terbuka, sabar, dan kreatif, serta berproses dalam pengalaman. Nah, metode yang digunakan adalah metode studi pustaka yang memuat teori-teori yang relevan terkait dengan masalah. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk cara mengumpulkan data atau tulisan ilmiah sebagai objek penelitian atau pengumpulan data dalam bentuk perpustakaan, kepustakaan, atau kajian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah, dan kajian kritis secara mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan yang mengacu pada penilaian terhadap konsep dan teori digunakan
berdasarkan literatur yang tersedia yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru PAK di sekolah yang masih menggunakan model pembelajaran berpusat pada guru, mengubahnya pada model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Penelitian juga untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa dalam proses mengajar PAK di sekolah, peserta didik yang harus lebih banyak aktif dan bebas berpendapat. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran PAK, harus ada perubahan dalam model pembelajaran yang baru. Model pembelajaran PAK di sekolah masih berpusat pada guru, maka harus diubah sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Model PAK peserta didik yang dapat berpusat pada peserta didik yaitu menjadikan peserta didik sebagai pusat utama selama pembelajaran berlangsung di kelas. Pembelajaran PAK yang berpusat pada peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas seperti di kelas, peserta didik yang lebih banyak aktif dan guru PAK memfasilitasi peserta didik dengan tema-tema pembelajaran dan peserta didik yang mengembangkan secara individu dan kelompok untuk menemukan sendiri jawaban atau hasil dari topik tersebut.